Kesuksesan Manisa BBSK menjuarai turnamen pramusim bola voli Turki tahun ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga mengguncang kalangan pemain bintang. Salah satunya datang dari middle blocker top Turki sekaligus ikon Vakif Bank, Zehra Güneş, yang secara terbuka memberikan komentarnya tentang performa luar biasa Megawati Hangestri. Kabarnya dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga Turki, Zehra mengaku dirinya tidak pernah membayangkan seorang pemain Asia Tenggara mampu memberikan pengaruh besar dalam tempo sesingkat itu. Saya harus jujur, saya sama sekali tidak menyangka Megawati bisa membawa Manisa sejauh ini. Awalnya banyak yang menilai Manisa hanya akan jadi tim pelengkap, tapi ternyata dia benar-benar mengubah segalanya, ucap Zehra dengan nada serius. Menurut Zehra, yang paling mengejutkan bukan hanya soal jumlah poin yang dihasilkan Megawati, tetapi bagaimana kehadirannya mengangkat mental seluruh tim. Lihat saja bagaimana rekan-rekannya bermain lebih percaya diri. Setiap spike keras Megawati bukan hanya merobek pertahanan lawan, tapi juga membakar semangat timnya. Itu jarang terjadi, apalagi di tim yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Tambahnya, pemain berusia 24 tahun itu menilai Megawati memiliki gaya bermain yang unik. Meski posturnya tidak setinggi beberapa oposit Eropa atau Amerika Latin, namun kekuatan pukulannya dianggap sangat mematikan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menyerang. Posisinya selalu tepat, timingnya matang, dan powernya luar biasa. Rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan, Mega adalah salah satu oposit paling menakutkan yang akan kami hadapi musim ini, ungkap Zehra. Keberhasilan Manisa BBSK meraih juara pramusim lewat performa Megawati juga disebut Zehra sebagai alarm serius bagi klub-klub raksasa Turki. Biasanya, tim seperti Fenerbahce, Eczacıbaşı, atau Vakif Bank selalu jadi favorit. Tapi dengan adanya Megawati, Manisa tidak bisa lagi dianggap remeh. Mereka kini punya senjata yang bisa mengubah jalannya pertandingan, tegasnya. Ia bahkan menambahkan, kejutan ini bisa jadi ancaman besar bagi dominasi tim elit. Kalau Manisa bisa menjaga konsistensi mereka, saya tidak kaget jika mereka akan mengganggu papan atas liga. Megawati telah membuka jalan ke arah itu. Tak hanya memberikan pujian, Zehra juga mengaku penasaran untuk merasakan langsung bagaimana rasanya berhadapan dengan Megawati di lapangan. Saya sudah melihat banyak cuplikan pertandingannya, tapi bertemu langsung tentu berbeda. Saya ingin tahu bagaimana rasanya menahan spike kerasnya. Itu akan menjadi ujian nyata bagi saya sebagai middle blocker, katanya sambil tersenyum. Bintang Vakif Bank itu menambahkan, duel melawan Megawati bisa menjadi salah satu tontonan yang paling ditunggu penggemar voli di Turki. Saya yakin publik akan menanti-nanti pertemuan kami. Karena selain Megawati, tentu banyak pemain bintang lain yang akan membuat liga musim ini semakin seru, ujarnya. Sementara itu, publik voli Turki kini ramai membicarakan fenomena Megawati. Dari yang semula dianggap sebagai rekrutan misterius Manisa, kini ia berubah menjadi ikon kejutan pramusim. Media-media lokal menyebutnya sebagai bintang Asia yang mengguncang Turki. Dan para pengamat menilai bahwa keberadaannya bisa menggeser peta kekuatan voli nasional. Zehra pun menutup komentarnya dengan sebuah pengakuan jujur yang membuat publik tercengang. Saya kira tidak hanya saya, tapi seluruh pemain top Turki kini harus mulai menaruh perhatian lebih pada Megawati. Dia bukan lagi sekadar pemain asing, dia sudah menjadi fenomena yang akan mewarnai liga kita. Dan percaya atau tidak, keberhasilannya membawa Manisa juara pramusim adalah bukti nyata bahwa dia bukan sekadar kejutan sementara. Di sisi lain, Raja Wali Oduaci berhasil keluar sebagai juara Pool II pada babak reguler. Pertama Voli Divisi Utama 2025. Kepastian itu diraih setelah mereka mengalahkan Bank Jatim dengan skor 3-1, 25-21, 23-25, 25-21, 25-23 di Gor Nambo, Tangerang, Senin 8 September 2025.
Kemenangan ini menegaskan dominasi Raja Wali O2C di babak penyisihan. Sementara itu Bang Jatim harus puas menjadi runner-up meski pertandingan final grup tersebut disaksikan langsung oleh bintang mereka, Megawati Hangestri Pertiwi yang baru tiba dari Turki. Pelatih Bang Jatim Eko Waluyo mengonfirmasi kedatangan Megawati. Namun ia belum dapat memastikan apakah sang oposit andalan itu langsung turun bermain di Livoli. Sejauh ini kami belum tahu, yang jelas Megawati Hangestri Pertiwi sudah tiba malam tadi dari Turki dan menonton kami bermain di final hari ini, ujar Eko. Meski begitu, kehadiran Megawati tetap memberi dorongan moral bagi tim. Banyak volley-mania berharap Mega bisa segera tampil di semifinal Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Sebelum kembali ke Indonesia, Megawati tampil gemilang bersama klub barunya di Turki Manisa BBSK dengan catatan 3 kemenangan di turnamen pramusim Ferdi Zeyrek 2025. Ia baru akan menjalani debut resmi di Liga Voli Wanita Turki musim 2025/26 pada Oktober mendatang. Partisipasi Megawati di Livoli menjadi yang pertama setelah absen 2 musim. Sekaligus kesempatan baginya membela klub tanah air sebelum kembali ke Eropa. Meski kalah dari Raja Wali O2C, Bang Jatim tetap memastikan tiket semifinal Final Four yang akan berlangsung di Gorki Mageti, Magetan, pada 10-16 Oktober 2025. Mereka akan kembali berjuang untuk meraih gelar, kemungkinan besar bersama Megawati. Kini publik bola voli tanah air menanti keputusan final apakah Megawati langsung dimainkan di Final Four atau fokus penuh pada persiapan debutnya bersama Manisa BBSK di Turki. Megawati Hangestri Pertiwi alias Megatron akhirnya resmi kembali ke tanah air. Hal ini terkonfirmasi saat ia datang dan menonton Bang Jatim melawan Raja Wali di tribun. Namun kepulangannya tak lepas dari tanda tanya besar. Apakah sang oposit andalan benar-benar akan tampil membela Surabaya Bang Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025? Nama besar Megawati sudah cukup membuat lawan waspada bahkan sebelum ia turun ke lapangan. Tapi manajemen Bang Jatim memilih bersikap hati-hati. Manajer tim, Yohanes Quento, menegaskan bahwa cedera kaki yang masih membekas membuat mereka tidak ingin terburu-buru. Insya Allah lihat kondisinya, karena dia masih ada cedera di kakinya. Mudah-mudahan sembuh, tapi saya enggak mau dia cedera berkepanjangan. Dia aset kita, ujar Yohanes. Sikap ini menggambarkan dilema klasik sebuah tim. Di satu sisi Megawati adalah senjata pamungkas, tapi di sisi lain terlalu memaksakan justru bisa merugikan karirnya, bahkan juga timnas Indonesia. Meski belum tentu tampil, aura Megatron tetap memberi suntikan motivasi bagi rekan setimnya, apalagi Bang Jatim sedang bersiap menghadapi Final Four Livoli 2025 yang akan digelar di Gorki Mageti, Magetan, pada 10-19 Oktober mendatang. Sebelum pulang ke Indonesia, Megawati baru saja menjalani pramusim bersama klub barunya, Manisa BBSK, Turki. Penampilannya cukup menjanjikan, bahkan sukses membawa tim menjuarai turnamen pramusim. Namun, ia masih dalam tahap adaptasi dengan sistem 5-1 yang membuat distribusi bola kadang lebih banyak diarahkan ke outside hitter. Sebagai oposit, peran Megawati sangat vital. Dengan tinggi badan 185 cm dan smash keras yang melegenda, ia kerap jadi solusi saat tim dalam kondisi tertekan. Hanya saja, chemistry dengan setter baru di Turki masih perlu dibangun agar serangannya lebih efektif. Meski begitu, Megawati dikenal punya mental baja. Jarang dapat bola bukan alasan untuk kehilangan kontribusi. Ia kerap mencetak poin lewat blok, servis, atau tipuan cerdas yang mematikan. Kini publik Indonesia tinggal menunggu kepastian, apakah Megatron benar-benar akan tampil memperkuat Bang Jatim di Magetan? Atau manajemen memilih menyimpannya demi menjaga kondisi jangka panjang? Satu hal pasti, kembalinya Megawati ke tanah air sudah cukup membuat atmosfer voli Indonesia kembali bergelora. Smash kerasnya mungkin belum terdengar, tapi kehadirannya saja sudah jadi kabar besar.